Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Pada topik kali ini yakni indera penglihatan manusia. Indera penglihatan manusia ini termasuk salah satu subbab di bab cahaya dan alat optik. Kemudian tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan bagian-bagian mata beserta fungsinya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan prinsip terbentuknya bayangan pada mata. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan minimal 4 jenis cacat mata dan menentukan jenis kacamata yang cocok. Kemudian metode pembelajaran kali ini yakni saya menggunakan model pembelajaran kooperatif think, pair, and share. Kemudian dengan diskusi dan tanya jawab. Untuk penilaian yakni ada tes tulis, kemudian nanti hasil diskusi, disiplin, keaktifan, dan ketepatan pengumpulan tugas. Agenda pembelajaran kali ini yang pertama ada bagian mata dan fungsinya. Kemudian yang kedua ada terbentuknya bayangan pada mata. Dan yang ketiga macam-macam cacat mata, terakhir jenis kacamata. Untuk yang pertama bagian mata dan fungsinya. Nah, suatu benda dapat dilihat oleh mata karena benda tersebut memantulkan cahaya yang sampai pada mata kita. Coba bayangkan sebelumnya kalian menutup mata. Apa yang kalian lihat? Pasti gelap, bukan? Nah, untuk itu diperlukan cahaya agar mata kita dapat melihat suatu benda. Di sini ada gambar struktur mata dan juga keterangan bagian-bagiannya. Kemudian ada fungsi-fungsi dari mata. Di sini yang pertama ada kornea yang berfungsi untuk membiaskan atau memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Di sini kornea tempatnya. Di sini ada kornea, yakni lapisan terluar pada mata. Ini fungsinya membiaskan atau memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ada iris. Ini iris. Ini berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata yang ditandai dengan berubahnya ukuran pupil mata. Pupil itu yang berwarna hitam ini, yang tengah. Jadi jumlah cahaya yang masuk pada mata dapat diketahui dengan berubahnya ukuran pupil mata. Kemudian ada lensa mata. Ini lensa, yakni berfungsi untuk memusatkan gambar dan cahaya pada retina. Kemudian terakhir ada retina, di sini di paling belakang, yakni cahaya yang melewati lensa ini nanti selanjutnya akan membentuk bayangan yang kemudian ditangkap oleh retina. Dari dari fungsi-fungsi struktur pada mata tersebut, maka dapat diketahui proses pembentukan bayangan pada mata. Bisa dilihat pada gambar, yakni di sini adalah gambar jam beker, di mana jam beker ini terkena cahaya, kemudian cahaya tersebut dipantulkan dan masuk melalui pupil mata, yang kemudian cahaya tersebut akan dibiaskan oleh lensa mata, sehingga terbentuk bayangan pada retina. Bayangan ini nanti pada saraf akan tertangkap oleh retina, kemudian diteruskan ke pusat saraf otak sehingga benda dapat terlihat oleh mata. Kemudian topik yang ketiga yakni macam-macam cacat mata. Seseorang yang memiliki gangguan penglihatan tidak akan dapat melihat objek dengan jelas pada jarak tertentu. Di sini ada beberapa macam-macam cacat mata. Yang pertama, ada rabun dekat atau hipermetropi.
yakni penderita rabun dekat tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak dekat dengan jelas, dikarenakan bayangan benda tersebut jatuh di belakang retina, sehingga bayangan yang jatuh pada retina tidak terlihat terlalu jelas atau kabur, atau bahasa gaulnya blur. Kemudian ada rabun jauh atau miopi. Penderita rabun jauh ini tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh atau tidak terhingga dengan jelas, dikarenakan bayangan benda tersebut jatuh di depan retina. Nanti pada slide terakhir akan ada gambar yang menjelaskan rabun dekat dan rabun jauh. Apa maksudnya bayangan jatuh di belakang retina dan apa maksudnya bayangan jatuh di depan retina. Kemudian yang ketiga ada buta warna. Buta warna merupakan suatu kelainan pada mata yang disebabkan karena ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Sel-sel kerucut mata ini tadi terletak pada lensa. Kemudian penyakit buta warna ini biasanya bersifat menurun. Buta warna ada yang buta warna total dan ada buta warna sebagian. Untuk buta warna total, mata penderita hanya dapat menangkap warna hitam dan putih atau monokrom. Sedangkan untuk buta warna sebagian, mata penderita tidak dapat menangkap warna merah, biru, dan hijau. Tadi dijelaskan penyebab buta warna ini terletak pada sel-sel kerucut mata. Nah, sel-sel kerucut ini memiliki pigmen iodopsin atau senyawa antara retinin dan opsin. Terdapat 3 macam sel kerucut yang masing-masingnya pekat terhadap warna merah, biru, dan hijau. Oleh sebab itu, pada buta warna sebagian, penderita tidak dapat menangkap warna merah, biru, dan hijau. Kemudian yang keempat ada presbiopi atau rabun tua atau mata tua. Kelainan jenis ini membuat penderita tidak mampu melihat dengan jelas benda-benda yang berada di jarak jauh maupun benda yang berada pada jarak dekat. Jadi tidak bisa melihat benda dari dekat dan tidak bisa melihat benda tersebut dari jauh. Jadi ini double-double dikarenakan berkurangnya daya akomodasi mata. Pada mata tua ini, titik dekat dan titik jauh pada mata biasanya mengalami pergeseran. Akibatnya tidak dapat melihat benda yang sangat jauh dan juga tidak dapat melihat benda pada jarak normal. Kemudian yang kelima ada astigmatisma atau silinder. Gangguan pada mata astigmatisma ini karena penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Disebabkan oleh cacat lensa yang tidak dapat memberikan gambaran atau bayangan garis vertikal dengan horizontal secara bersamaan. Hal itu terjadi karena kornea mata tidak berbentuk bola sehingga tidak simetris. Maksudnya kornea mata tidak berbentuk bola ini bentuknya tidak simetris atau terdapat bagian yang menonjol, jadi bentuknya tidak bulat sehingga cahaya yang masuk itu tidak dipantulkan dengan rata, hanya condong pada satu sisi tersebut. Jadi kornea ini tuh bengkok atau tidak simetris, kemudian cahaya yang masuk ini menjadi bengkok ke satu arah daripada yang arah lain. Berarti hanya sebagian dari objek benda saja yang dapat dalam jarak fokus. Kemudian yang terakhir ada jenis kacamata. Seseorang yang memiliki gangguan penglihatan tidak akan dapat melihat objek dengan jelas pada jarak tertentu. Nah, ini dapat dibantu dengan kacamata agar penderita dapat melihat dengan jelas. Di sini ada jenis lensa pada kacamata. Di sini disebutkan ada 4 lensa. Yang pertama ada lensa cembung atau positif, kemudian yang kedua ada lensa cekung atau negatif, kemudian yang ketiga ada lensa rangkap atau bifokal, dan terakhir lensa silindris.
Nah, untuk yang pertama, rabun dekat atau hipermetropi biasanya menggunakan lensa cembung atau lensa positif untuk membantu penglihatan si penderita. Hipermetropi ini diatasi dengan kacamata lensa positif karena lensa positif atau lensa cembung dapat mengumpulkan atau menguncupkan cahaya sebelum masuk ke mata. Kemudian ada rabun jauh atau miopi, yakni untuk penglihatan si penderita dibantu dengan lensa cekung atau lensa negatif. Nah, biasanya kita kenal dengan minus. Miopi dapat diatasi dengan kacamata lensa negatif atau lensa cekung karena dapat membuat cahaya menyebar atau dibiaskan sebelum masuk ke mata agar bayangan yang terbentuk pada retina tepat di retinanya. Kemudian ada rabun tua atau presbiopi, yakni untuk alat bantunya menggunakan kacamata lensa rangkap atau bifokal, di mana lensa negatif ini bekerja seperti pada kacamata untuk penderita miopi. Kemudian sedangkan pada lensa positif bekerja seperti pada kacamata hipermetropi. Untuk astigmatis, yakni menggunakan lensa silindris. Lensa silinder ini dapat menyatukan beberapa bayangan sehingga pandangan menjadi fokus dan tidak kabur atau blur. Nah, kemudian ini ada rabun dekat, gambar untuk rabun dekat, di mana cahaya ini masuk, kemudian bayangan jatuh di belakang retina. Tadi telah dijelaskan untuk mengatasinya dengan menggunakan lensa positif yang fungsinya untuk mengumpulkan cahaya. Jadi ini nanti cahaya masuk dikumpulkan agar bayangan jatuh tepat di retina. Di sini ada kaca cembung. Di sini cahaya dikumpulkan, kemudian dapat terbentuk bayangan tepat di retina. Bisa lihat perbedaannya ketika pada penderita hipermetropi cahaya tidak dapat dikumpulkan, melainkan di sini berpencar sebelum masuk mata sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Oleh karena itu dibutuhkan lensa cembung untuk mengumpulkan cahaya agar bayangan benda jatuh tepat di retina. Kemudian di sini ada untuk penderita miopi atau rabun jauh. Di sini dibantu dengan lensa cekung atau lensa negatif. Dimana pada sebelumnya fungsi lensa cekung ini untuk membuat cahaya menyebar sebelum masuk ke mata. Sini terlihat cahaya menyebar sebelum masuk ke mata sehingga bayangan dapat terbentuk tepat di retina. Dan ini untuk perbedaannya sebelum menggunakan kacamata lensa cekung atau kacamata lensa negatif. Nah, kemudian untuk menghitung kekuatan lensa, di sini ada rumusnya. Yang pertama, untuk menghitung kekuatan lensa cembung, yakni rumusnya P atau disebut dengan daya atau kekuatan lensa sama dengan 100 per S. S ini jarak benda di depan kacamata dikurangi 100 per PP. PP adalah punktum proksimum atau titik dekat mata seseorang. Kemudian untuk menghitung kekuatan lensa cekung ada P sama seperti sebelumnya, yakni daya atau kekuatan lensa sama dengan minus 100 per PR. PR ini punktum remotum atau titik jauh mata seseorang. Nah, untuk selanjutnya kita akan membagi kelompok. Setiap kelompok berisi 4 orang. Nanti ya kita akan melakukan diskusi secara berpasangan dalam satu kelompok tersebut untuk menjawab pertanyaan di lembar kerja siswa yang terlampir di video ini.
Kemudian apabila sudah dikerjakan, kita dapat membahasnya jika ada waktu, entah nanti atau mungkin bisa di pertemuan selanjutnya. Mungkin bisa saya tampilkan untuk lembar kerja siswanya. Jadi ini lembar kerja siswa yang akan kalian kerjakan. Sebelum mengerjakan, sebaiknya berdiskusi secara berpasangan terlebih dahulu. Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.